teman-teman. Pertama-tama kita mau ngomong makasih buat kalian yang udah join. Pertama aku mau kenalin diri dulu deh. Mana? Aku mau kenalin diri dulu sebagai moderator. Nama aku Sofia. Aku adalah masih mahasiswa di HI Unpar jurusan Hubungan Internasional. Saat ini aku lagi sedang menyusun skripsiku yang memang berfokus pada NGO, INGO dan rezim. Nah, sekarang untuk acara hari ini, Gemas, kita ada banyak nih, speaker yang udah siap nih. Aku live report dulu ya. Ini ada pertama Suster Kristiana dari Sisters of the Earth Community Indonesia. Lalu ini ada Pak Tony dari komunitas Hayu Hejo. Lalu ada Pak Ali. Nah, halo Pak Ali dari Warung Seribu Kebun. Lalu yang lain masih ada di tempat lain. Nah, ini sebagai informasi nih buat teman-teman, buat yang followers baru nih atau gimana. Pak Tony ada salam, itu dari siapa? Halo Pak Tony, sukses ya katanya. Tuh, thank you. Tuh, halo Pak Ali juga. Nah, jadi gini teman-teman, untuk acara hari ini kita pertama-tama aku pengen, kan mungkin banyak nih teman-teman yang belum tahu sebenarnya Rumah Planet itu apa sih gitu. Aku aja jelasin tuh. Jadi ya kalau bisa dibilang itu, jadi Rumah Planet itu adalah suatu komunitas terbuka. Jadi kita lintas agama, lintas budaya kayak gitu, untuk kita melakukan, dimana orang-orangnya itu kita melakukan bagian kita to take care of the earth. Nah, untuk Rumah Planet sendiri, kita itu memang berdiri sejak tahun lalu, tahun 2020. 2 tahun lalu ya, Sus? 2020. Nah, untuk keanggotaannya sendiri, Rumah Planet itu ada 2. Ada keanggotaan yang offline dan yang online, dan siapapun bisa join. Kalau yang offline itu ya kita ini di sini gitu. Ada Pak Ali, Pak Tony, Suster, lalu ada teman-teman yang lain yang ada sekarang di tempat ini. Tapi kalau yang online-nya sendiri, kita sih juga jadi terdiri dari anak-anak muda. Lokasinya kayak aku, ada yang di Bandung, lalu ada teman-teman aku yang di Bekasi, yang di Tangerang, bahkan ada juga teman aku yang di Taiwan juga join Rumah Planet juga. Jadi sebagai bagian dari Rumah Planet ini. Nah, ini siapapun bisa join. Nah, sebenarnya kegiatannya tuh apa aja sih? Kalau kegiatan di Rumah Planetnya sendiri, ini sedikit pengantar aja ya. Kegiatan Rumah Planet sendiri ya kita kayak gini nih, kayak Gemas ini, kita ada sharing, saling berbagi ilmu. Nah, kita kayak ya satu sama lain aja gitu, saling berbagi insight aja. Lalu ya masih banyak sih acara-acara lainnya, pokoknya kalian stay tune aja ya di Instagramnya Rumah Planet. Nah, lalu sebagai informasi, karena ini kan nanti speakernya banyak nih, jadi nanti kita akan potong-potong IG live-nya per satu speaker. Nah, sekarang kita boleh ke Suster dulu. Nah, kita di sini mau doa pembuka dulu ya. Cuman live report aja. Halo teman-teman, sekarang mari kita hening sejenak, menyadari nafas kita, nafas keluar, nafas masuk, menyadari betapa bersyukurnya kita masih bisa bernafas. Saya akan menyalakan genta sebelum saya memulai doa kita hari ini.
Tuhan yang Maha Kuasa yang hadir dalam seluruh alam raya dan dalam makhlukmu yang terkecil, dengan kelembutanmu Engkau merangkul semua yang ada. Curahkanlah kekuatan kasih-Mu atas kami, agar kami dapat melindungi kehidupan dan keindahan. Penuhilah kami dengan kedamaian, agar kami dapat hidup sebagai saudara dan saudari tanpa merugikan siapapun. Tuhan, kaum Papa, tolonglah kami untuk menyelamatkan mereka yang disingkirkan dan dilupakan di bumi ini. Mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Sembuhkanlah hidup kami, agar kami menjadi pelindung dunia dan bukan penjara. Agar kami menaburkan keindahan, bukan pencemaran atau kerusakan. Sentuhlah hati mereka yang hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan bumi dan kaum miskin Papa. Ajarilah kami untuk menemukan nilai segala yang ada, memandang dengan rasa takjub, mengakui bahwa kami disatukan secara mendalam dengan segala makhluk dalam perjalanan kami menuju cahaya-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami setiap hari. Kami mohon kuatkanlah kami dalam perjuangan kami untuk keadilan, cinta kasih, dan perdamaian di seluruh alam ciptaan-Mu. Amin. Kembali ke Sophie. Pertama-tama terima kasih untuk Suster Kristiana selaku pendiri atau founder dari Rumah Planet ini yang sekarang kita akhirnya bisa berkumpul di tempat ini. Lalu sekarang izinkan saya mempersilahkan waktu dan tempat kepada Pak Tony Utoyo selaku inisiator dari kegiatan Gemas ini. Silakan Pak Tony, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, boleh Pak, di sana aja. Ya, terima kasih Sophie. Oh ya, ini saya sangat bersyukur hari ini boleh bersama-sama dengan teman-teman dari Rumah Planet. Sebagai awal, saya akan bercerita sedikit mengenai GCCM. Jadi kalau ditanyain apa itu GCCM, ini ada di sini tulisannya GCCM. GCCM adalah Global Catholic Climate Movement. Saya bersyukur juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan animator Laudato Si yang diselenggarakan oleh GCCM Chapter Indonesia. Dari sana saya bisa banyak belajar mengenai Laudato Si yang awalnya saya juga tidak tahu apa itu Laudato Si. Yang jelas tadi suster telah berdoa sesuai dengan ada yang di surat Laudato Si itu. Kalau ada yang bertanya Laudato Si itu apa? Laudato Si adalah surat gembala dari Paus Fransiskus khusus mengenai merawat bumi. Nah,
dari inti dari Laudato Si ini, Paus menyampaikan bahwa bumi itu semua adalah rumah kita bersama. Jadi sudah selayaknya kalau kita merawat bumi kita ini. Karena saat ini bumi kita sedang sakit karena kepanasan. Maksudnya karena global warming. Mungkin Anda sudah lihat juga kemarin ada berita bahwa ada bongkahan es yang sebesar Pulau Madura telah lepas dari tempatnya. Padahal dalam bongkahan es yang besar itu banyak makhluk hidup di sana, ada anjing laut dan lain-lain. Nah, mereka sekarang mengalir ke lautan lepas. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Nah, dari perkataan Paus Fransiskus menyatakan bahwa rumah kita bersama, sebaiknya kita juga jaga bersama supaya jangan nanti kepanasan lagi. Baik, kemudian kalau gitu apa langkah kita untuk turut menjaga bumi ini supaya tadi tidak kepanasan, karena akibatnya banyak ya, nanti ada bencana-bencana alam yang lain. Kami dari Rumah Planet sepakat dengan teman-teman untuk membuat sebuah gerakan sederhana yang kami sama-sama sebut sebagai GEMAS atau Gerakan Makanan Sehat. Karena sebenarnya makanan adalah kunci ya. Kalau makannya sehat, kita juga orangnya jadi sehat dan cara berpikirnya juga jadi sehat. Nah, dengan modal itu diharapkan kita bisa menjaga bumi kita. Nanti akan banyak dari teman-teman kami dari Rumah Planet yang akan bercerita mengenai lebih jauh dari gerakan makanan sehat ini. Karena yang jelas saya ada pegangan makan jelas harus sehat, kemudian bahannya juga lokal, jangan jauh-jauh, kemudian juga diolah dengan baik. Nanti ada teman-teman kami yang akan melanjutkan. Saya kira pembukaan dari saya itu dulu. Ada satu yang tertinggal saya adalah terima kasih untuk Mas Lilik dengan Mbak Agnes yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti pelatihan animator Laudato Si ini. Terima kasih. Teman-teman, untuk kenyamanan dari teman-teman sendiri, kalau yang nanti mau nonton setelah kita beres untuk nggak live-nya, jadi kita akan stop dulu IG live-nya, lalu nanti kita start lagi dari topik per topik. Jadi tetap stay tune ya di Rumah Planet. Habis ini kita ada langsung ke topik pertama, yaitu Suster Christiana Prastyo dari Sisters of the Earth Community yang akan sharing tentang From Soil to Soul. Ya, nanti balik lagi ya. Halo, kembali lagi dengan saya. Selamat siang kembali. Tadi sudah sedikit dijelaskan kilas balik acara ini, acara GEMAS, based on the Laudato Si sosialisasi. Terus nanti kita akan ada beberapa speaker yang lebih menjelaskan apa sih GEMAS itu begitu. Tapi dari saya ingin bicara sedikit tentang From Soil to Soul. What is soil? Kita semua kenal ya, soil adalah tanah. Kita tidak bisa hidup tanpa tanah. Kita akan kembali, kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Di tradisi agama apapun, semua akan seperti itu. Kembali ke tanah, mulai dari tanah, kembali ke tanah. Tanah itu adalah yang utama, karena tanah itu merepresentasikan the natural world. Jadi semua dari tanah. Air juga dipegang oleh tanah. Makanan kita dipegang oleh tanah. Jadi kita
semoga tidak merasa sebagai sebagai spesies ya, human species, human being, tidak merasa bahwa kita memiliki tanah itu, karena tanah itu juga dimiliki oleh cacing, oleh animal, oleh tanaman yang lain, bukan milik kita aja gitu. Dan dalam waktu yang pendek ini saya akan bicara pertama tentang ekologi soil. Apa sih ekologi soil? Ekologi soil adalah sebuah metafor. Ketika kita taking care untuk tanah, tanah juga akan taking care oleh kita. Saya selalu ingat apa yang dikatakan Thomas Berry, we cannot live a healthy life in the sick planet. Jadi planet kita itu, ya sorry ya, is already sick. Jadi bagaimana penghuninya akan sehat ketika kita hidup di tempat yang tidak sehat, toh? Sehingga kata-kata itu sangat mengganggu saya. Really? So bagaimana dengan obat? No, obat cannot really help. Karena memang ya kita nggak bisa hidup sehat di planet yang sakit, itu aja, sudah titik. Terus saya mulai merenungkan apa sih seperti itu. Di abad-abad mulai abad 21, 19, 21 seperti itu, sains, filosofi berkembang dan memposisikan manusia itu sebagai yang berkuasa sehingga bisa melakukan apa-apa untuk di planet ini seperti itu. Sehingga kerusakan terjadi di mana-mana seperti tadi yang dikatakan Pak Tony, bumi ini sudah panas, sudah rusak, terus ada bongkahan es yang terlepas di North Pole sana atau di South Pole sana. Sehingga yang lain inferior, manusia itu superior, yang lain itu nggak penting. Padahal in the reality we cannot live without them, seperti itu. Terus filosofi Norwegia namanya Arne Næss itu mengatakan ketika alam ini dihargai sebagai sesuatu yang berguna untuk kita, that is shallow, that is dangkal, ekologi dangkal. Oh, saya menghormati ini karena saya butuh kau, itu sangat dangkal. Tetapi ketika kita mengenali nilai intristik dari itu, dari onion misalnya, atau dari bawang, atau dari kangkung. Nah, di situ kita masuk ke dalam deep ekologi. Sehingga mereka kita hargai. Kita selalu ngomong human right. River juga punya right, udara juga punya right, punya haknya mereka untuk menjadi bersih, punya haknya mereka untuk menjadi mengalir, karena fitrahnya dari sungai, fitrahnya dari ocean, lautan, itu seperti itu. Tetapi karena perkembangan yang membuat manusia menjadi superior, sehingga mereka, ya kita suka dia karena kita butuh, bukan kita merecognize, mengenali mereka, seperti itu. Itu kita bicara tentang tanah ya. Terus, waktu tinggal berapa? 2 menit lagi. Waduh, 2 menit lagi, oke. Sekarang ekologi soul. Ya, ketika ngomong soul itu kita ngomong ke harmoni ya. Bagaimana kita bisa harmoni dengan bumi kalau kita nggak harmoni dengan diri sendiri? Kita orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Kita harus melek dulu baru bisa nuntun kayak gitu. Sehingga untuk itu, sehingga kita butuh ketika kita berperang dengan alam, kita itu berperang dengan diri sendiri karena kita itu berasal dari tanah, dari alam itu sendiri. Sehingga kalau kita, jadi the beauty of the planet itu ada. Coba kita ke bulan. Bulan kan barren, gersang seperti itu. Kalau di situ ada makhluk hidup, pasti bentuknya seperti itu juga, barren, gersang, kayak nggak ada gairah. Tapi karena bumi ini biru, indah, sehingga apa yang ada di bumi ini juga indah seperti itu. Sehingga ini the connection antara soil to soul, seperti itu. Aduh, waktunya udah habis ya? Enggak, belum. Oh, belum. Silakan. Nah, seperti itu. Sehingga berdamai dengan diri sendiri adalah syarat untuk berdamai dengan bumi. Sehingga mulai dengan diri sendiri. Sehingga ketika kita
wah kita very passionate ya, wah tentang sampah-sampah. Coba kita lihat diri sendiri dulu. Jangan-jangan itu hanya ke ego kita. Ketika sudah ada ego, kita mencoba masuk bagaimana kita ke eko. Eko adalah rumah. Rumah ini kan juga rumah. Dalam hati kita ini kan juga rumah. Kita adalah bagian dari the whole rumah. Semua. Cacing itu adalah rumah juga, rumah entiti cacing, rumah entiti mikroba. Saya tulis di sana. Who really feed the whole world? Siapa sebenarnya yang ngasih makan kita? Itu Vandana Shiva, seorang India, mengatakan yang pertama mengasih makan kita, guys, tuh mikroba dan cacing. Itu benar-benar artis nomor 1, pahlawan nomor 1 untuk kita. Mereka yang ngasih makan kita, bukan hanya kita human being ya, tapi the whole planet. Tanaman, binatang, semua dikasih makan sama dia. Tanpa mikroorganisme, tanpa cacing, gimana? Bee saja ya, bubble bee, lebah. Itu misalnya 2000 lebah dibunuh semua, nggak ada. Dalam waktu 5 tahun, nggak ada lagi human being dan the rest. Karena 70% makanan kita pollinated by bee. That is the science saying like that. So, ya mungkin seperti itu. Sehingga hari ini adalah Hari Raya Waisak, di mana orang Buddhis melakukan sembahyang, dan moto mereka adalah selalu mengatakan bahwa semoga semua makhluk berbahagia. So hari ini adalah hari yang benar-benar berkesan, blessing for us and for our earth. Mungkin itu. Nanti akan ada teman-teman kita yang akan menjelaskan apa itu makanan, prosesnya, apa semua. Saya cukup sekian. Sudah waktunya. Thank you. Pakai masker dulu. Ya, nggak apa-apa, lanjut lagi ya. Dari Komunitas. ya, jadi itu ya, kita juga harus berkomunitas karena alam sendiri kan tidak sendirian ya. Tadi Suster Pak Tony udah menceritakan bagaimana alam ini banyak sekali yang berperan ya. Jadi kita juga harus sama-sama berkomunitas, baik dengan sesama manusia, dengan makhluk lain, dan juga dengan apapun ya. Kita harus berkomunitas, saling bantu-membantu, saling peduli, dan saling kasih sayang ya. Itu akan menyelamatkan bumi kita bersama. Mudah-mudahan semakin lestari dan juga semakin sehat semuanya. Terima kasih. Sudah live lagi? Sudah. Tapi kalau nggak bisa nggak Masih ada lagi? Mau tanya? udah. Ini sebenarnya tadi mau ditutup dulu sih sesi yang Pak Tony sama aku. Oh, Gitu. Cuman live-nya mati. Ini udah nyala lagi sih, mau dimatiin. udah nyala lagi? Kamu request lagi? Tapi di aku mah belum. Ya apa-apa lah, kalau nggak aku di situ aja. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Jangan pindah. Apa nggak apa-apa. Ya teman-teman, gitu. Jadi tadi kita udah denger nih pemaparan dari Pak Tony. Nah, jadi saya di sini juga deh. Pak Ali dari Warung Seribu Kebun. Jadi kan pemaparannya tadi menarik tuh. Ada kita gimana kita bisa sehat, lokal. Lo tadi juga udah banyak ya Pak. Tadi produk-produknya. Jadi gini aja deh. Gini aja. Nah, gitu. Nah, gitu. Tadi produk-produknya kita bisa temuin ya Pak di Warung Seribu Kebun ya Pak. Iya. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang baru tahu nih Warung Seribu Kebun ini, jadi Warung Seribu Kebun ini warung yang memang ada barang-barang yang tadi itu yang dalam prosesnya, dalam prosesnya itu semuanya juga orang-orang yang membuatnya dengan penuh cinta, penuh dengan hati ya Pak. Itu jadi semuanya gimana yang nyambung itu tadi, gimana yang nyampai ke piring kita ini prosesnya tuh apa sih? Nah di situ yang penting. Nah Warung Seribu Kebun ini ya bisa dibilang ya memang kita nggak usah bingung lagi lah dari mana, emang sudah dikurasi oleh Warung Seribu Kebun ya Pak.
gitu untuk produk-produk yang memang sudah prosesnya organik, lalu memang melibatkan petani-petani yang memang melakukannya dengan hati. Nah itu Pak, kalau misalnya kita baru tahu nih Pak, Warung Seribu Kebun ada di mana sih Pak? Warung Seribu Kebun itu? Sekarang ini berada di Bandung, di Jalan Boling nomor 26 Arca Manik. Kami juga sangat mensupport ya banyak orang nanti untuk bisa membuat warung-warung di mana-mana pun ya. Kami membuka diri untuk orang belajar, bertanya, sharing dengan kami untuk membuka sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak model warung-warung sehat ini benar-benar akan banyak menyehatkan orang ya tentunya ya. Jadi warung ini benar-benar harus menjadi tempat sentra makanan sehat bagi komunitas-komunitas yang ada misalnya di komplek-komplek atau di wilayah-wilayah ya itu ya. Jadi itu yang harapan saya sih. Tapi kami juga siap membantu ya, siapapun yang mau belajar, mau berbagi pengalaman dengan kami terbuka. Sekarang ini kami baru ada satu gerai kerjasama kami ya di Baureksa, Jalan Baureksa Bandung. Mungkin kalau yang tahu Green and Bean, resto sehat juga di Jalan Baureksa itu ada gerai kerjasama dengan warung sehat. Mereka namanya Green and Bean Groceries ya. Di Jakarta juga ada rencana, sedang dalam penjajakan. Kami bukan franchise, tapi kami memberikan jalan, memberikan pengalaman, memberikan cara, dan silakan mereka mengembangkan sendiri. Jadi tidak harus franchise ya, semua sama, enggak, masing-masing boleh mengembangkan dengan caranya sendiri. Oh, menarik juga ya Pak. Nah jadi untuk teman-teman tuh tadi kan udah dipaparin tentang Warung Seribu Kebun. Nah kalau misalnya kalian nih misalnya ya itu kayak yang tadi udah dipaparin sama Pak Ali, kalian tertarik nih pengen tanya-tanya apa Warung Seribu Kebun tuh apa sih atau apa, ya bisa cek aja ya Pak Instagramnya Ya. di @warung1000kebun. Nih aku tulisin di sini. Nah itu nanti bisa cek aja ya ke situ, ke Instagramnya. Nah untuk sesi kali ini kita sudahi dulu ya sama Pak Ali ya. Makasih Pak Ali. Ya, makasih. Makasih. Habis ini kita lanjut lagi ya dengan sesi selanjutnya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengar pemaparan dari Pak Ali. Nah sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Sekarang speaker kita ada Ibu Nana dari Bandung Permaculture. Nah Bu Nana ini sekarang beliau akan sharing nih tentang probiotic drink. Tadi kan juga Pak Ali juga kan udah sempat singgung tuh gimana kita kalau misalnya kita mau makan makanan organik, makanan sehat juga nggak harus mahal kok. Kita bisa nih tanam sendiri. Bahkan tadi Pak Ali juga sempat cerita yang kayak punya tomat cherry sendiri, punya mulberry sendiri. Nah itu tuh ya untuk asupan kita itu tadi secara lokal, bahkan tuh bisa dimulai dari diri sendiri loh, bahkan dari rumah sendiri bahkan itu. Nah sekarang tuh kan ada nih Bu Nana dari Bandung Permaculture. Nah kita boleh deh, kita langsung mulai aja ya. Kita dengar pemaparan dari Bu Nana tentang probiotic drink. Sebenarnya apa sih probiotic drink? Nah, kita mending langsung tanya aja deh ke ahlinya, ke Bu Nana. Silakan Bu. Halo. Nama saya Nana dari Bandung Permaculture. Mungkin diskusinya nggak spesifik ya di probiotik, kita globalkan lagi. Apa sih sebenarnya hubungan dari pihak, karena saya dari Bandung Permaculture, apa sih hubungannya permaculture itu sendiri dengan gerakan makanan sehat dan materi-materi yang sudah dibawakan oleh pembicara-pembicara kita sebelumnya. Jadi sebenarnya materi yang sudah tadi dibahas oleh Pak Tony, lalu oleh Suster, lalu oleh Pak Ali, itu sebenarnya sudah mencangkum di dalam
ilmu dari permaculture itu sendiri ya. Di permaculture itu ada landasan ya atau dasar. Jadi permaculture itu sebenarnya bukan hanya bercocok tanam. Mungkin kalau kita browsing di Google, orang berpikir permaculture itu hanya tanam menanam ya, agriculture lah permaculture-nya itu. Nah, sebenarnya tidak. Sebenarnya permaculture itu mencangkup dari jawaban dari climate change. Apa sih yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi climate change ini, menghadapi global warming? Sebenarnya itu jawabannya ada di permaculture. Nah, dengan sub-sub materi yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali, nanti oleh Pak Tony juga, oleh Suster Chris tadi bilang tentang soil ya, soil, from soil to soul. Nah, sebenarnya itu berintegrasi dengan yang namanya etika permaculture. Di mana etika permaculture itu sebenarnya ada 3, ada people care, earth care, dan fair share. Nah, disitulah tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Apa sih definisi dari makanan sehat? Makanan sehat nggak mesti makanan impor dari luar negeri, nggak mesti makanan mahal. Makanan sehat itu sebenarnya juga bukan arti harafiahnya dia bebas dari pestisida, tapi sehat juga secara jiwa. Bagaimana makanan itu ditanam, bagaimana proses makanan itu sebelum dipanen itu di maintenance dengan penuh cinta, istilahnya seperti itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Suster Christina. Nah, itulah sudah ada di etika dari permaculture, yaitu earth care, lalu ada people care. Nah, people care dengan fair share yang ketiga ya. People care dengan fair share itu implementasinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi bagaimana cara kita memotong jejak karbon dari produksi makanan. Nah, memotong jejak karbon itu ya bukan berarti makanan sehat berarti kita semua harus impor karena tersertifikasi organik, tersertifikasi dia sehat, FDA approval misalkan seperti itu. Bukan. Jadi makanan sehat baik untuk jiwa dan raga itu adalah makanan yang memang dirawat oleh cinta gitu ya. Diproduksinya juga oleh cinta. Nah, itu dari mana? Berarti lokal produce, produk-produk lokal dari petani lokal. Nah, hal itu juga akan memotong jejak karbon atau carbon footprint, karena itu adalah yang paling utama untuk menghadapi climate change, untuk menghadapi global warming begitu. Nah, lalu selain itu adalah 3 etika dasar dari permaculture ya. Nah, dalam permaculture sendiri selain ada etika dari permaculture, kita juga ada prinsipnya. Tapi tidak mungkin saya jelaskan satu-satu karena prinsipnya ada banyak sekali, 12 ya. Nah, yang ini aja yang paling relevan dengan materi kita hari ini yaitu tentang makanan. Oke, food. Nah, yang prinsip permaculture yang paling erat dengan makanan sehat kita kali ini yaitu prinsip permaculture ketiga, obtain yield. Prinsip permaculture kedua ya, yaitu catch and store energy, dan prinsip permaculture ke-10, use and value diversity. Prinsip permaculture ke-10, use and value diversity tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Ali dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Tony ya. Use and value diversity dalam makanan itu adalah bagaimana cara kita menaikkan nilai value dari makanan-makanan lokal ya, sebenarnya lokal namun dia termasuk ke dalam superfood tapi mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, misalkan orang sekarang kan heboh-hebohnya diet ya. Diet itu kita belinya apa? Quinoa, ya kan? Lalu kita beli grain atau biji-bijian yang memang ya sudah approval ya, sudah punya sertifikasi dan itu impor. Sedangkan sebenarnya di Indonesia sendiri kita punya sorghum yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Tony lebih lengkapnya. Kita punya sorghum yang bagus sekali ditanam di tanah marginal yang paling miskin unsur hara sekalipun. Nah, itu kita punya sorghum yang sebenarnya lokal artisan juga sudah memproduksi dalam bentuk ada brondong sorghum, gitu. Lalu ada juga sudah menjadi beras sorghum. Lalu kalau nggak salah ada kecap sorghum, ada gula sorghum juga, dan ada berbagai cemilan, termasuk tepung sorghum juga. Nah, disitulah prinsip permaculture ke-10 diterapkan ya, atau implementasinya. Itu. Jadi diversity itu bukan hanya diversity dari implementasi di kebun, biodiversity, tapi juga implementasi di bahan pangan, food diversity. Nah, kita juga bisa mulai menggantikan tepung gandum misalkan dengan kalau kita mencari gluten free, ada tepung irut atau arrowroot atau apa
apa sih di kita tepung Garut ya disebutnya, ada tepung Garut. Nah itu juga lokal itu sebenarnya. Atau mau lebih murah itu agak mahal, mau lebih murah ada Mokaf. Mokaf itu gluten free termurah ya sebenarnya dibandingkan dengan tepung-tepung gluten free yang lain. Nah itulah implementasi dari permaculture di dalam makanan yang ke-10. Use and value diversity. Kita harus lebih mendiverse bahan pangan kita. Dan sebenarnya banyak bahan pangan lokal, tapi juga superfood ya, gluten free juga. Itu yang harus kita gali, kita implementasikan. Lalu prinsip ketiga dan kedua dalam makanan ya di permaculture itu ya catch and store energy dengan obtain a yield. Itu kalau dalam makanan itu agak mirip, beda sih sebenarnya, tapi agak mirip. Obtain yield itu artinya bagaimana cara kita mengoptimalkan, memaksimalkan hasil panen. Tadi mungkin Pak Ali sudah mempresentasikan ada produk-produk sehat yang dijual di warung Seribu Kebun berupa apa? Selai misalkan seperti itu. Lalu mungkin ada sirup ya kan? Nah itu sebenarnya selai, sirup, marmalade dan produk-produk food preserving lainnya itu adalah cara untuk mengoptimalkan. Karena apa? Di kita itu kan negara tropis. Sebenarnya kalau untuk negara tropis penyimpanan raw material dari buah dan sayur itu agak terbatas karena lebih cepat rusak ya dibandingkan di negara subtropis. Oleh sebab itu harus dioptimalkan dengan apa? Dengan kita mengolah. Nah, dengan mengolah itu dengan kita mengolah hasil panen itu tidak akan ada lagi yang namanya cerita panen raya. Harga tomat turun, sekilonya Rp500, sekilonya Rp1.000, sekilonya Rp2.000. Akhirnya ada beberapa kasus ya di media sosial, ada yang saking keselnya petani dia membuang hasil panennya, seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa dihindari dengan bagaimana cara kita belajar untuk mengolah hasil panen. Nah yang memang yang paling banyak didengar itu panen raya tomat itu harga jatuh. Sebenarnya tomat itu bisa diolah jadi beragam bahan pangan yang lain. Jadi dari saus tomatnya atau dibikin jadi marinara sauce-nya, di-upgrade lagi ya untuk jadi marinara sauce-nya, untuk bolognese sauce. Jadi unlimited sebenarnya. Mau diolah untuk makanan asin, mau diolah untuk makanan manis juga bisa. Lalu tomat itu bisa kita sun-dried ya, jadi sun-dried tomato, dimana kalau sun-dried tomato kita beli supermarket mahal sekali harganya, satu toples itu berapa puluh ribu. Sebenarnya itu kita bisa olah sendiri, tinggal tomat cherry dibelah dua, ditaburi garam sedikit dan dijemur di musim panas. Itu dalam 2-3 hari itu sudah bisa disimpan. Nah itu salah satu dari ini ya, implementasi dari si obtain yield itu. Bagaimana cara kita mengoptimalkan si hasil panen, bagaimana cara kita mengolah si hasil panen. Nah itu juga bersinergi dengan prinsip permaculture nomor 2, yaitu catch and store energi. Artinya apa? Saat panen raya, saat panen menjelang, kita catch, kita store itu energi. Artinya ya kita langsung mengolah. Sehingga apa? Sehingga nanti minimal lah kita ada cerita panen raya cabai akhirnya harga jatuh. Sedangkan si cabai itu sendiri bisa dikeringkan, bisa dijadikan sambal botolan ya, bisa dijadikan saus, lalu bisa dibikin apa? Sekarang tuh makanan kinian anak-anak bon cabai tabur ya, bon cabai tabur dengan berbagai macam rasa. Nah itu sebenarnya bisa. Jadi banyak jalan menuju ke Roma sebenarnya untuk mengoptimalkan hasil panen. Nah mengoptimalkan hasil panen itu ya cara yang paling simpel yang memang di negara kita dan nenek moyang kita lakukan sejak dulu ya, paling jadul itu memang pengeringan, karena memang kita tropis, kita punya sinar matahari yang banyak sekali kecuali musim hujan. Jadi itu adalah cara paling cepat, tepat dan murah gitu, dengan cara dehydrating atau pengeringan. Tapi selain pengeringan kita juga punya banyak cara lain. Nah salah satunya adalah fermenting atau fermentasi. Nah tapi fermenting ini memang sepertinya kalau di Indonesia ini memang kurang terkenal untuk sayur. Nah sebenarnya kalau kita kenal ini baru lifestyle yang nge-hype di akhir-akhir ini, barulah heboh, apalagi setelah drama K-drama itu kimchi mulai terkenal mana-mana. Nah, kan orang udah pada tahu kimchi, udah pada makan kimchi, udah pada suka kimchi gitu. Kesukaan saya tuh Bu. Sebenarnya di Indonesia sendiri kita juga sebenarnya punya kok makanan fermentasi, tapi memang
bukan sayur ya kebanyakan yang difermentasikan. Yang fermentasikan itu sebenarnya kita punya ada brem, ada yang namanya tape seperti itu, ada yang namanya pakasam, itu dia fermentasi ikan ya dengan beras ketan itu ada. Lalu ada yang namanya danke, ada yang namanya dadi, itu fermentasi susu kerbau gitu. Nah, proses fermentasi ini dia salah satu proses pengawetan atau preserving dengan mikroba atau ya probiotik itu. Nah, kenapa orang Korea itu langsing-langsing? Kenapa orang Korea itu kulitnya mulus-mulus? Probiotik kuncinya. Kenapa mereka sehat-sehat? Sebenarnya kuncinya ada di probiotik. Jadi kesehatan dari manusia itu kan awalnya itu bukan karena kita olahraga sih sebenarnya, bukan karena kita minum vitamin. Tapi apa yang kita makan? You are what you eat lah istilahnya. Sehari kita makan berapa kali? 3 kali. Itu makan berat. Cemilannya banyak kali, tak terhitung, tak terhingga. Nah, jadi kalau misalkan kita logikakan 3 kali makan berat dan beberapa kali kita makan camilan, namun itu kita tidak makan makanan sehat, sebenarnya kita sudah bisa membayangkan dampaknya ke dalam tubuh. Gitu. Mungkin kita merasa lemas-lemas, mungkin kurang tidur, mungkin itu makannya salah, mungkin terlalu banyak preservatifnya di sana, mungkin terlalu banyak sugarnya di sana, seperti itu. Nah ini untuk yang anak-anak muda ya, anak milenial, lemes-lemes, kurang kurang fresh atau apa, coba minum probiotik dulu ya, atau coba makan probiotik dulu karena itu yang membuat kamu sehat gitu dari dalam. Nah, probiotik itu juga disebut food for the soul, makanan untuk jiwa, karena si probiotiknya itu sendiri dia bukan hanya untuk kesehatan vitamin ya, tapi mikroba yang kita butuhkan di dalam tubuh itu. Karena apa? Kita kadang tidak sadar, zaman sekarang kita akses terhadap higienitas itu kan udah besar sekali. Kita kadang tidak sadar bahwa kita terlalu higienis. Sebenarnya tubuh kita ini butuh sedikit mikroba. Makanya orang zaman dulu ya, sebenarnya ini juga terbukti ya di zaman sekarang. Mereka suka makan pakai tangan kan? Nah, Iya. sedangkan kalau di etika makan sekarang, aduh itu kurang beretika makan pakai tangan, gitu, mungkin kurang cantik, mungkin kurang rapi. Sebenarnya kita butuh sekali-kali makan pakai tangan karena memang kita butuh mikroba yang ada di tangan kita gitu. Nah, tapi kalau yang nggak bisa makan pakai tangan, oke, ya sudah, masukkan saja mikroba baik dengan cara apa? Minum probiotik, makan makanan probiotik seperti itu. Dan bukan hanya terbatas pada probiotik yang mahal ya. Kimchi itu sebenarnya kalau kita beli kan harganya agak mahal ya sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dibikin sendiri. Resepnya itu ada di Instagram Bandung Permaculture. Coba aja diklik hashtag BP Kimchi. Itu ada resepi yang otentik ya. Saya dapatkan waktu saya di Korea. Itu ada, bisa bikin sendiri kok. Effortnya nggak banyak kok, nggak banyak, bisa langsung bikin banyak untuk dijual, titipin ke Pak Ali ke warung 1000 kebun, itu bisa. Tuh probiotik paling gampang, kita bikin kombucha sendiri, bikin teh kombucha sendiri. Kita hanya butuh starter Scooby-nya gitu. Kalau toh misalkan beli Scooby-nya itu nggak mahal karena bisa dipakai selamanya sampai si Scooby-nya kita nggak kasih makan, akhirnya dia mati mikroba baiknya, seperti itu. Jadi untuk sehat jiwa dan raga juga tidak perlu mahal gitu. Itu perlu memang kita probiotik. Probiotik juga jangan salah, probiotik bukan hanya apa yang kita konsumsi itu probiotik. Probiotik itu juga dibutuhkan di dalam tanah. Tadi kan sudah dibilang di awal, from soil to soul ya. Dan bagaimana kita juga harusnya paham bahwa tanah itu punya hak gitu. Soil itu punya right gitu ya, seperti kata suster tadi. Memang benar. Nah, salah satunya sebenarnya untuk menyehatkan bahan pangan yang kita petik itu adalah kita memberikan probiotik ke dalam tanah gitu. Caranya bagaimana? Kita bisa membuat probiotik sendiri, namanya mikroorganisme lokal atau MOL. Nah, itu caranya bisa nanti dicari di Instagram BP #BPMOL. Itu kita create probiotik dari mana? Dari sampah dapur, dari limbah dapur. Sesimpel itu. Jadi kita sudah memberikan probiotik ke tanah, probiotiknya dimakan oleh tanaman. Nah, tanamannya kita panen, kita makan lagi ke kita. Oh, itu udah double kill ya untuk bakteri patogen seperti itu. Nah, mungkin
dari saya segitu dulu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dan waktunya masih ada, silakan. Oh. Ya. Oh, jadi menarik banget ya pemaparan dari Bu Nana. Tadi kan kita udah denger tuh. Tadi itu tuh yang benar-benar ngena banget tuh ke aku tuh, you are what you eat gitu ya Bu, benar ya Bu? Itu. Jadi ya itu sih benar, kita benar-benar aduh gelap nih. Kita harus pikirin tuh apa sih yang masuk ke tubuh kita, itu gimana cara pengolahannya. Lalu ya itu tuh benar, sebenarnya kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya kayak aku nih gitu, misalnya aduh mahasiswa yang misalnya kerjanya begadang mulu gitu ya Bu, kan itu tuh ya sebenarnya kita bisa dilihat dari situ, pola makannya itu kita ya nggak usah jauh-jauh lah dari diri sendiri. Oh iya. Ya. Oh iya ya. Iya Bu, setuju banget deh. Nah, terus Bu tadi tuh aku tuh belum pernah, misalnya nih teman-teman kita belum pernah tahu Bu, Bandung Permaculture. Itu apa sih Bu sebenarnya Bandung Permaculture? Kasih tahu dong Bu. Pengen tahu. Bandung Permaculture itu sendiri sebenarnya saya nggak berani bilang kita tempat edukasi ya, kayak kepedean banget sih. Jadi sebenarnya gini aja, Bandung Permaculture itu tempat berbagi ya, kalau mau dibilang edukasi boleh, tempat berbagi, tempat gimana kita sharing untuk mempelajari si permaculture itu sendiri gitu. Nah, permaculture tadi udah disebutkan ya, sebenarnya panjang. Permaculture itu nggak bisa dipelajari dalam 1 jam, 2 jam, 3 jam, it's impossible. Belajar 3 etika dan 12 prinsipnya juga take years. Contohnya nanti Pak Tony yang akan setelah ini memberikan materi juga salah satu murid dari Bandung Permaculture. Seperti itu. Dan materi-materi yang tadi disebutkan tentang climate change, sebenarnya tentang global warming, bahkan tentang waste ya, sampah, itu sebenarnya ada di dalam prinsip-prinsip permaculture itu sendiri. Makanya yang tadi sudah saya sebutkan, apa nanti yang disampaikan oleh Pak Tony itu sebenarnya ada di prinsip ke-10, use and value diversity dari sisi makanan di dalam permaculture. Yang tadi sudah dijelaskan Pak Ali, itu sebenarnya masuk ke dalam people care, earth care, dan fair share. Fair share itu bentuk ekonomi dari permaculture gitu. Bentuk ekonominya adalah ya memang dengan penjualan hasil panen dan produk. Tapi fair share artinya apa ya tadi? Si tanah, si tanaman, si produk, dia punya right kan, seperti kata suster. Nah, dengan tidak diindustrialisme besar-besaran lah kita bisa mencapai itu semua. Dengan mengoptimalkan dari petani lokal, dengan maintenance dengan penuh cinta, diproduksi dengan penuh cinta, itu yang akan tercipta si fair share itu. Nah, fair share atau tingkat ekonomi di dalam permaculture itu sendiri sebenarnya ada ilmu terpisahnya, yaitu circular economy atau sustainability business gitu. Jadinya jawaban dari permasalahan climate change ya, lalu waste yang ada, yang permasalahan ekologi itu sebenarnya ya kuncinya ada di permaculture gitu. Wah, jadi penasaran nih. Jadi pengen tahu lebih banyak tentang permaculture. Buat teman-teman yang sama kayak aku penasaran juga, bisa cek aja deh langsung buat detailnya di IG-nya Bandung Permaculture ya Bu. Itu. Nah, makasih Bu Nana buat pemaparannya. Untuk sesi 3 ini Bandung Permaculture Bu Nana yang tadi bahas tentang probiotic drink, dan juga yang tadi kita we are what we eat, dan yang lain-lainnya itu kita sudahin dulu di sini ya teman-teman. Ya, makasih Bu Nana. Dadah. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Stay tune. Ya. Nah, teman-teman, kita mulai lagi nih. Kita lanjut aja ya. Koneksinya juga bagus nih. Nah, sekarang kita di sini udah ada Pak Budi Chandra, yaitu eksekutif member dari komunitas Hanara ya Pak. Nah, Pak Budi Chandra ini sendiri kita mau sharing-sharing aja nih dikit tentang Cafe Sehat Hanara. Nah, kalau misalnya kan tadi tuh Bu Nana juga udah sempat bilang kita bisa mulai dari diri sendiri nih.
Kita misalnya pengen mau makan, ya udah ambil dari kebun sendiri. Tapi misalnya anak muda banyak alasan, aku nggak bisa masak, aku nggak ada tanah atau gimana. Nah, mungkin bisa mulai nih kita ngelihat nih, ada loh sebenarnya kafe yang sehat. Nah, itu contohnya tuh kafe Hanara ini. Tapi untuk lebih lanjutnya sebenarnya kita pengen denger ya sharing-sharing dari Pak Budi Chandra, kita langsung aja deh ke ahlinya. Ya, silakan Pak Budi. Ya, selamat siang semuanya. Saya kebetulan anggota dari MTBI juga. Lalu saya bergabung di komunitas Hanara. Jadi saya ingin berbagi tentang Hanara. Apa itu Hanara? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Budi Chandra. Saya bergabung di Hanara, jadi saya ingin memperkenalkan tentang Hanara. Apa itu Hanara? Hanara singkatan dari Happy Natural Radiant. Nah, saya ingin menambahkan tentang apa itu Cafe Hanara. Jadi bila misalnya teman-teman di sini semuanya yang tinggal di Bandung yang belum tahu tentang Cafe Hanara, bisa berkunjung di alamat di Jalan Gatot Subroto nomor 68. Di sana Cafe Hanara menyediakan bahan-bahan makanan dan makanan jadi juga. Jadi teman-teman nanti bisa ke sana lihat-lihat. Nah, di Cafe Hanara ini kita menyediakan makanan yang berbasis vegetarian dan di sana kita menyebutnya sebagai vibrant food. Kenapa disebut vibrant food? Karena sebagian besar yang makanan yang dihasilkan oleh Hanara yang dari raw foodnya dengan makanan yang sudah jadi karena diproses secara spesial dan pengolahannya ditujukan untuk peningkatan kepada body intelligence dari diri kita sendiri. Nah, kenapa disebut makanan yang vibrant? Karena makanan yang dihasilkan dari awal diolah oleh Hanara sampai makanan sudah jadi, itu makanannya bisa berharmoni dengan badan kita, sehingga selaras dengan badan kita, sehingga untuk menunjang kesehatan badan kita diperlukan salah satunya bahan makanan dan makanan yang sehat dan yang di Hanara disebut dengan vibrant food. Nah, mengapa disebut vibrant food? Sebenarnya pada zaman dulu nenek moyang kita juga sudah bisa menghasilkan makanan-makanan yang vibrant food seperti yang sekarang dicoba oleh Hanara untuk membuat lagi makanan-makanan vibrant food yang sebenarnya sudah lama banyak yang hilang dari masyarakat kita. Nah, Hanara itu salah satu pelengkap misalnya dari Ibu Nana yang tadi sudah disebutkan dengan permakulturnya, pengolahan makanan, terus dari Pak Ali yang dari rumah 1000 kebunnya yang udah menyediakan makanan-makanan yang sehat juga. Nah, Hanara tuh mungkin bisa jadi salah satu pelengkap bila teman-teman pengen merasakan makanan-makanan sehat atau bisa lebih jauh, misalnya datang dan main-main ke Hanara di Jalan Gatot Subroto 68. Mungkin, nah ini ada contoh-contohnya produk-produk Hanara seperti ini. Kopinya disebut Vibrant World Coffee. Teman-teman boleh coba, rasanya juga enak. Lalu ini salah satunya juga ada disebutnya Hanara Genmai, beras brown rice. Ini juga
diproduksi dari lokal semua, kopi, beras semuanya lokal, dan untuk menunjang kesehatan tubuh. Lalu di Hanara juga sekarang sudah bisa memproduksi sayur-sayuran yang bisa disebut sebagai, yang tadi kita sebut sebagai vibrant food juga. Ada brokoli, ada lettuce, dan banyak sayuran yang lainnya. Nah, teman-teman juga bila pengen coba beli di Hanara juga tersedia sayur-sayurannya tersebut. Nah, untuk apabila teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang Hanara, bagaimana tentang Hanaranya, kita ada kelas terbuka yang setiap hari Selasa dimulai dari jam 9. Teman-teman bisa tahu lebih jauh tentang Hanara dan tentang Hanara, apa itu Hanara dan makanannya, dari jam 9 sampai jam 11 kira-kira setiap hari Selasa. Ya, begitu mungkin perkenalan singkat saya tentang Hanara. Wah, menarik juga ya Pak. Sebenarnya tadi kan udah bahas tentang vibrant food kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya aku sendiri penasaran sih Pak. Kalau sebagai aku nih, sebagai anak muda, sebenarnya banyak sih kita suka lihat nih kafe-kafe yang judulnya gitu, organik atau kafe sehat kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih Pak bedanya sama Hanara? Pengen tahu Pak. Ya, mungkin Hanara tuh salah satu option aja ya sebagai pelengkap, karena kan banyak kan seperti Bu Nana tadi sebutkan juga banyak jalan menuju Roma. Salah satunya Hanara memperkenalkan konsep tentang vibrant food tuh, karena yang paling penting dari badan kita tuh sebenarnya apa yang kita makan tuh, makanannya bisa menjadi koheren dengan badan kita, menjadi selaras, menjadi harmoni dengan badan kita, sehingga badan kita bisa, apa yang kita makan bisa menjadi energi buat tubuh kita, bukan sebaliknya. Apa yang kita makan malah tubuh kita harus mendetoknya, harus bisa membuang racun-racun yang kita makan. Nah, apabila dari bahan makanan itu bisa berharmoni dengan tubuh kita, maka badan kita juga bisa, makanan yang dimakan oleh kita selaras dengan tubuh kita, maka itu akan menjadikan tambahan energi buat kita untuk terhadap kesehatan kita. Oh, jadi menarik juga ya tadi poinnya. Poinnya tadi di harmoni itu ya Pak, antara makanan yang kita konsumsi dan juga tubuh kita. Nah, itu menarik sih menurutku. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama Cafe Sehat Hanara atau komunitas Hanara, bisa langsung cek aja di IG-nya Hanara ya Pak. Ya. 8 ya? Ya. Alamatnya. Ada alamatnya di Gatot Subroto nomor 68. Tuh ada Pak dari Maya Hikmatin. Terima kasih Kosyung penjelasannya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke deh, kita cukupin dulu untuk sesi dari Pak Budi Chandra. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Dan nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Ya, dadah. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tuh terakhir kan ada Pak Budi Chandra dari Cafe Sehat Hanara. Nah, sekarang kita udah bareng sama Ci Ai. Halo, selamat siang semua. Halo. Nah, Ci Ai ini adalah milik dari Veimo. Nah, Veimo ini adalah satu, boleh mungkin Ci Ai aja langsung jelasin. Vegetarian is modern, Pak. Boleh deh, Ci. Ya, saya buka dulu ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Ai. Terima kasih atas
diundang untuk sharing di sini. Jadi saya itu di rumah di Mekarwangi di Bandung menyediakan juga makanan vegetarian. Ada vegetarian, ada juga vegan, dan kami di sini menamakannya Vegetarian is Modern. Kenapa seperti itu? Karena saya kebetulan saya bersyukur saya sudah menjalani pola hidup vegetarian selama 35 tahun. Waktu dulu kalau saya itu tiap-tiap ya kalau dibilang saya nggak makan daging vegetarian pasti ditanya, "Hah, kenapa? Belajar apa?" gitu ya. "Mau apa sih? Mau jadi biksuni ya?" Bahkan ada yang pernah bercanda gini, "Kalau udah nggak makan daging, rohnya bisa keluar nggak sih?" gitu. Itu lucu banget deh. Jadi berasa banget kalau vegetarian tuh kayaknya oldies banget gitu ya. Kayaknya Sesuatu yang wah gitu religius atau apa. Jadi kayaknya aduh malu banget. Enggak kok, gue biasa-biasa aja gitu ya. Tapi dianggapnya seperti itu gitu. Nah sekarang berasa banget sehingga saya menamakan VEIMO, yaitu Vegetarian is Modern, karena pada saat ini pola hidup vegetarian, vegan atau plant-based diet itu menjadi salah satu pilihan banget ya. Apalagi saya cukup happy dan bangga banget, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu mulai beralih sekali loh. Mereka mulai mengenal dengan pola hidup sehat, plant-based diet, itu berasa banget. Dan mungkin sekarang kita juga bisa melihat ya banyak sekali kafe-kafe di Bandung, Jakarta, di mana-mana itu banyak banget plant-based diet, vegan, vegetarian food itu mulai tersedia. Bahkan mau di hotel-hotel terbintang pun atau kafe-kafe pun selalu menyediakan ada menu spesial untuk vegetarian atau vegan. Itu pasti mereka menyediakan karena sekarang cukup banyak diminati. Karena orang yaitu ya seperti tadi dijelaskan teman-teman tadi bahwa kesadaran mengenai kesehatan, dari sisi kesehatan yaitu juga banyak sekali perubahan-perubahan peternakan zaman dulu dengan zaman sekarang, karena tingkatnya itu permintaan pasar, jadi sehingga industri peternakan itu semakin besar. Dan kita tahu bahwa industri daging peternakan itu menjadi salah satu terbesar juga terhadap pemanasan global warming. Jadi di sini kita bisa ikut membantu untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan bumi kita ini. Ini salah satunya juga dengan kita pola hidup sehat, dengan mengurangi makan daging, itu kita sudah mengkontribusikan diri kita untuk menyelamatkan bumi, seperti itu. Itu banyak sekali yang saya rasakan ya sekarang, luar biasa lah anak-anak muda sekarang. Dan juga selain itu dari sisi global warming kita tadi sudah dijelaskan, dari sisi kesehatan dan juga dari sisi cinta kasih ya. Ini kita tahu bahwa di hukum Islam kalau kita mau memotong atau menyembelih kurban itu pasti harus secara halal, harus melalui syariah. Itu banyak persyaratannya loh. Saya juga sangat tertarik dan sangat interest banget ya bahwa sebelum berkorban itu, memotong hewan itu tuh harus satu didoakan dahulu. Mereka didoakan terlebih dahulu, kemudian dengan banyak ayat-ayat tertentu ya didoakan dahulu. Kemudian yang kedua apa? Mengasah pisau dengan sangat tajam. Itu ketiga, dan harus memotong di 3 saluran pernafasan, terus urat nadinya, dan juga saluran pencernaan. Itu harus 1 kali jadi. Dan kurban harus menghadap ke kiblat, dan kemudian kurban itu harus tidak melihat pisaunya. Itu luar biasa. Itu saya wah, jadi hewan itu benar-benar dipersiapkan, dia tuh tidak stres. Jadi dia malah didoakan dahulu, dia sehingga dia ikhlas, dan dia juga tidak ketakutan karena dia tidak diperbolehkan. Ini salah satu hukumnya ya, tidak diperbolehkan kurban yang akan disembelih atau dipotong melihat pisaunya. Itu luar biasa banget. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang kita di rumah-rumah potong ya? Apakah menjalankan itu semua gitu? Ya tentu dengan besarnya permintaan pasar, itu meningkatnya industri peternakan, sehingga sudah tidak memperlihatkan lagi, sudah tidak mengikuti lagi kesejahteraan hewan. Seperti yang tadi dibahas ya, mereka berdesakan, mereka sudah hidup tidak alami lagi, mereka dipaksa untuk cepat besar, cepat bertelur, susunya menghasilkan banyak seperti itu, dan semuanya sudah tidak alami lagi. Nah itulah yang disebut mengapa
plant-based diet ini atau vegetarian ini menjadi salah satu pilihan buat kita semua. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan makanannya nih. Udah pada makan siang belum? Di sini ada jamur yang diolah sebagai pengganti ini soto jamur. Jadi pada saat siang ini saya akan memberikan resep. Nanti resepnya bisa dilihat ya, di Instagram. Bisa dilihat aja ya. Nanti bisa dilihat, dan ini contohnya, silakan mencoba. Ini kita lihat yuk. Ih, menarik Ini nih teman-teman. Kita lihat aja ya. Nah, ini kita lihat, ini adalah olahan soto jamur vegan atau vegetarian. Jadi vegan itu dia tidak memakan telur, sedangkan vegetarian dia masih mengkonsumsi telur ya. Dan kita lihat ini telurnya dari 1000 kebun. Nah, prosesnya juga kita harus tahu. Nih lihat ya, ini adalah telur yang dimasak dan dia tidak di pinggirnya ini dia tidak berwarna hijau atau kebiruan. Nah, dia sehingga langsung seperti ini. Ini adalah proses yang paling benar. Jadi warnanya hanya 2 warna, tidak ada yang di pinggirnya itu. Kalau udah ada di pinggirnya itu sudah merusak. Nah, dan proses ini dari air mendidih, masukkan telur, hanya 7 menit prosesnya. Seperti itu ya. Jadi airnya mendidih dulu. Airnya mendidih dulu. Nah, oh ya, nasinya mana nih nasinya? Nasinya ya. Oke, kita ambil dulu. Kita mulai dulu aja. Kita mulai dari ini, dari saunnya. Oh, ya. Kita mulai dari saunnya ya. Ini saunnya. Kalau mau lebih sehat, ini jangan digoreng. Ya, kalau mau lebih sehat lagi ini jangan digoreng, tapi ini digoreng. Terus kentangnya juga jangan digoreng kalau mau lebih sehat lagi. Nah, ini kentang, ini juga taugenya. Kemudian ini tomatnya. Ini tomat dari Hanara. Ini Vibrant Food. Kemudian ini, ini kuncinya nih. Ini nih pengganti daging suwirnya. Biasa kan dari ayam ya. Iya. Ini kita dari jamur. Nah, nanti dilihat resepnya saja bahwa jamur tiram ini diproses dengan menggunakan rempah-rempah sehingga seperti daging Ayam, suwir. suwir. Ya. Kita menggunakan telur ya. Oke. Lalu ini teman-temannya nih, seledri. Iya. Yang mau makan bawang silahkan. Ya, ini bawangnya. Ini semua tergantung selera ya. Nah, tentu empingnya juga. Empingnya. Oke, Nih, kita siram. Ini kuahnya. Kuahnya ini tanpa santan. Ini tanpa santan, ini full rempah-rempah. Kita siram. Oke. Ya, selamat menikmati. Ini adalah soto jamur. Nah, ini nasinya nih. Nasinya nasi merah. Oke. Jadi seperti yang tadi dibahas ya, apa yang kita makan itu juga akan mempengaruhi sekali hidup kita. Ya, semoga kita semua di sini sehat, bahagia selalu. Ya, terima kasih. Ini menarik banget nih teman-teman. Nih salah satu menunya tuh, kita bisa lihat. Ini udah bener-bener nyata banget loh, soto ini. Kita bisa nikmatin soto tapi nggak pakai ayam gitu, pakai jamur, dan ini tuh enak banget loh teman-teman. Tadi aku sendiri aja udah nyobain, udah makan yang beneran enak. Nah, kalau menu soto ini kita bisa, aku pengen nih Ci, bisa di mana nih kita dapatnya? Ya, kebetulan saya di Bandung, saya juga ada catering. Jadi saya di Mekarwangi, perumahan Mekarwangi, Mekar Agung 53A, atau nanti bisa follow Instagram. Saya pun di situ suka juga membagikan resep-resep. Gitu. Instagramnya Feimo, iya. Feimo. Oke. Vegetarian is Is modern. modern, ya. Ya karena ya itu sih bener, kita tuh sekarang jadi jangan berpikir kalau vegetarian wah itu kayak yang tadi, kita wah kenapa ada apa tubuhnya, tapi ya itu untuk diri kita sendiri. Jadi ya kita sekian dulu ya untuk sekarang. Oke. Dari CII, dari Feimo. Oke. Ya sebelumnya makasih ya Ci untuk Terima kasih waktunya. juga sama-sama Ya. semua yang sudah menonton di acara live kita ya. Ya. Sehat selalu. Ya teman-teman, sekarang kita mulai lagi ya.
tadi kan kita udah tuh soto jamur dari Veimo. Nah, sekarang ini kita ada Pak Tony nih. Pak Tony yang sekarang akan menjelaskan tentang sorghum, the real superfood. Nah, sebenarnya sih aku juga penasaran juga sih. Nah, kita langsung aja deh. Kita mulai aja ya, langsung ke Pak Tony. Silakan Pak Tony, mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Pak Tony ini dari komunitas mana, lalu sekarang langsung deh ke real superfood, sorghum. Ya, terima kasih Mbak Novi. Kembali saya sekarang dapat tugas mengenai superfood tadi. Judulnya adalah mengenai sorghum. Tapi sebelum sampai kepada inti dari sorghum sendiri, kenapa saya penasaran dengan sorghum? Karena ada alasannya. Sorghum itu kalau menurut buku ini, dia sebut katanya sorghum adalah benihnya benih dari leluhur, tapi untuk masa depan. Judulnya menarik sekali. Memang sorghum katanya menurut buku ini memang bukan asli dari Indonesia. Aslinya dulu zaman tahun entah berantah masih dari Afrika katanya. Tapi ternyata sejak tahun 1700 sekian sorghum sudah ada di Indonesia dan sudah tersebar di beberapa tempat. Yang masih ada sampai sekarang adalah di NTT, khususnya di Flores. Tapi kembali dulu, kenapa saya tadi penasaran dengan sorghum, karena saya tuh masih penasaran dengan yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau itu kan minta supaya semua menanam padi. Jadi gerakannya semua makan nasi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri seperti semua juga udah tahu, kan banyak sekali ethnic groups dan sampai 700 lebih macam makanan-makanan yang makanan asli lokal. Atau mungkin yang disebut indigenous food dari Indonesia itu sangat kaya. Nah, kenapa harus dibabat dengan semua harus makan nasi? Salah satu yang paling ngenes, saya pernah jumpa dengan teman dari Maluku. Maluku kan terkenal dengan tepungnya tadi. Saya lupa namanya. Nah, aslinya dari Maluku itu adalah apa, ada yang ingat ya di Maluku itu apa yang dari sagu itu? Papeda. Ya, yang jadiin papede tanamannya apa ya namanya? Ya. Ya. Nah, mereka di sana itu punya makanan yang sangat bergizi, tadi gluten free dan semua lain-lain. Tapi sekarang kalau mereka kedatangan tamu misalnya dari teman-teman yang sudah pangkatnya tinggi, mereka di sana harus menyajikan nasi. Kalau nggak menyajikan nasi itu katanya nggak keren. Jadi kadang saya jadi sedih banget gitu loh. Kenapa yang asli dari sana justru malah bangga dengan dengan nasi, dengan beras. Karena semua orang di daerah itu berpikirnya kiblatnya selalu ke Pulau Jawa. Itu semua yang paling modern dan semua ke situ. Tapi kan menyedihkan sekali. Saya bilang kok, padahal itu saya ingat namanya sagu ya. Sagu itu di sana kan makanan aslinya dari sana. Kenapa kita nggak mulai mencoba membudidayakan sesuatu yang sehat? Karena judulnya kan di sini Gemar gerakan makanan sehat. Jadi salah satu dari sorghum sendiri itu ternyata nutrisinya jauh lebih baik daripada nasi sendiri dan dari beras, maksud saya dari padi. Dan salah satu yang terpenting adalah sorghum itu menanamnya mudah. Kalau Anda semua bisa menanam jagung, berarti Anda juga bisa menanam sorghum. Enggak, sama sekali tidak susah. Bahkan kalau nggak salah tadi siapa ya, ada Bu Nana cerita bahwa di tanah yang paling kering pun jagung sudah tidak tumbuh, sorghum masih tumbuh. Sedangkan sorghum sendiri bisa ditanam dari tepi pantai sampai pucuk gunung, mereka bisa hidup terus. Nah, kenapa kita nggak mensosialisasikan yang
makanan yang ingenious ini. Dan sudah ada. Kalau saya bertanya kepada orang-orang sepuh di Padalarang, mereka tahu kok. Kalau bahasa Sundanya katanya sogong, dan mereka tahu betul. Dan mereka sudah menanamnya di tepi Danau Saguling di mana dan jadinya bagus-bagus. Terus tanah aja dia sudah bisa hidup. Satu lagi yang luar biasa dari tanaman sorghum ini, beda dengan jagung. Kalau jagung sekali panen sudah selesai. Kalau ini nggak selesai-selesai. Jadi setelah panen, karena yang diambil adalah bunganya yang ada di pucuk di atas seperti ini. Nah, ini yang diambil hanya ininya, tapi yang dari bawah itu tinggal dipotong 30 cm dari tanah, kemudian dia akan tumbuh lagi. Kemudian haram 2 nggak sampai 3 bulan dia sudah panen lagi, dan itu bisa berulang-ulang. Kalau menurut teorinya katanya sebenarnya dia nggak akan berhenti. Bahkan dia akan keluar dari sampingnya, dari mana-mana akan gitu. Dan saya sudah mencobanya, saya sudah menanam sorghum meskipun hanya di depan rumah pakai polybag, tapi sudah dibuktikan ternyata saya bisa bertahan sampai hampir 2 tahun. Tanaman itu akan ada terus. Nah, saya bilang itu salah satu tanaman yang luar biasa gitu. Kenapa nggak mulai dibudidayakan di tempat di mana saja bisa, dan manfaatnya juga jauh lebih baik dari itu. Mungkin penulis dari buku ini sudah berpikir, mungkin saat ini belum, karena mungkin akan dijadikan masa depan. Salah satu Bu Nana tadi juga cerita mengenai quinoa. Quinoa itu grain yang sangat mahal karena tadi import. Padahal menurut statistik yang udah dibuat riset di sini, ternyata quinoa dan sorghum itu masih sedikit lebih bagus sorghumnya ini daripada quinoa. Memang quinoa itu keren ya, makanan. Tapi kembalikan itu import. Sedangkan ini kan bisa ditanam depan rumah aja jadi kok. Cuman memang sorghum ini kurang terkenal ya, karena di Jawa itu lebih dikenal katanya ini makanan burung katanya. Jadi orang pikir ngapain ya makanan burung kok kita ikut makan. Padahal nggak tahu itu nutrisinya lebih baik, udah gluten free, terus low glycemic index, nilai glycemic indexnya tuh rendah. Jadi bagus sekali untuk para yang menderita diabetes. Tambahan satu lagi, kalau saya menyebutnya tanaman sorghum ini di antara jagung dan tebu. Kenapa tebu? Karena batang dari sorghum ini bisa diproses menjadi gula sorghum. Dan gula sorghum itu sangat mahal, ya karena mungkin masih sedikit ya. Tapi itu sangat dibutuhkan oleh para penderita, teman-teman yang berkebutuhan khusus, yang autoimun, yang lain-lain. Mereka sudah coba ke dokter pakai ini, pakai itu, macam-macam diet. Akhirnya ketemu ketika mereka dapat gula sorghum, itu ternyata sudah jawaban. Mereka bisa sembuh dari semua gejala-gejala penyakit itu. Nah, saya kira itu sangat-sangat berharga. Apalagi sebenarnya masih banyak sekali kelebihannya dari sorghum, mengenai mineralnya, mengenai ferumnya, mengenai magnesiumnya, lain-lain itu banyak. Mungkin nanti kalau ingin tahu lebih jauh, nanti saya ada di YouTube, ada channelnya, mungkin nanti bisa di tag. Itu saya ceritakan, saya nanam di depan rumah saja dan itu bisa jadi. Kemudian saya mencoba menanam hanya tanah mungkin sekitar 10 meter persegi saja. Itu di Cikalong saya coba tanam di sana. Itu sudah bisa menghasilkan kira-kira 10 kilo. Jadi 1 meter persegi ada 1 kilo bersih ya. Oh, mungkin ada satu lagi kenapa sorghum kurang diminati, karena harus disosoh. Sebenarnya sih sama aja, padi pun juga disosoh, cuman karena sudah banyak, jadi mesinnya juga sudah banyak, orang juga sudah banyak. Sedangkan mesin sosoh padi itu tidak bisa digunakan untuk mensosoh sorghum. Itu bedanya, mungkin agak ada kendala-kendala di situ. Tapi kalau saya lihat sekarang sorghum juga sudah mulai tren, dan banyak ada beberapa bengkel atau perusahaan yang biasa
membuat mesin sosoh padi, sekarang sudah memproduksi mesin sosoh dari sorghum. Dan bahkan sekarang sudah ada konsorsium, ada sebuah grup yang khusus mengenai sorghum, dan sudah dikumpulkan di sana semua produk sorghum, produksi sorghum dari daerah-daerah, semua sekarang sudah ada. Jadi memang sekarang sudah lebih baik. Salah satu yang saya harus sebutkan adalah Ibu Sorghum Indonesia. Itu orang dari Flores bilang sebutnya Mama Loretta. Mama Loretta itu sebenarnya dia bukan orang Flores. Dia adalah putri Dayak dari Kalimantan Tenggara. Tapi dia mengabdi dan dia pergi ke Flores karena kebetulan suaminya adalah orang Flores. Kemudian menghidupkan kembali sorghum di Flores, di Atambua, salah satu di sana. Dan dia berhasil menghidupkan kembali teman-temannya situ, penduduk dari sana yang mulai rajin lagi menanam sorghum, mengkonsumsi sorghum, bahkan sekarang sudah bisa mengekspor sorghum ke luar daerah. Jadi sorghum yang memang aslinya makanan tanaman lokal sebaiknya juga jangan dihilangkan. Karena tadi sekarang taraf hidup di Flores karena ada sorghum hidup lagi, sekarang sudah naik lagi. Kemudian saya kembali lagi ke komunitas di sini, ke Rumah Planet. Di sini ada produk-produk dari produk olahan sorghum. Mulai tadi dari Cafe Vemo itu telah membuat tepung susrum, bubur sumsum dari sorghum, dari tepung sorghum. Dan ini diberikan kira-kira ada hiasannya, bisa dikasih slices dari pisang, dari stroberi, dan memang diberi butir-butir granola. Ini salah satu kreasi dari tepung sorghum sendiri. Ternyata namanya tepung ya, mau dibikin apapun bisa. Di sini suster sudah memproduksi cookies dari tepung sorghum. Dan ini gluten free dan dengan teman-temannya itu baik sekali. Bahkan suster bukan hanya memproduksi cookiesnya saja, bahkan crackersnya juga dia diproduksi oleh suster, crackernya. Jadi produknya sudah mulai bervariasi. Nah, mungkin mau dicoba sini. Ya, enak sekali, semua sangat baik. Kemudian tadi ada Pak Ali dengan produk sorghumnya. Ini yang saya sampaikan mengenai gula sorghum itu. Memang harganya agak mahal, beda jauh dengan gula pasir biasa, tapi manfaatnya sangat-sangat tinggi. Apalagi orang yang berkebutuhan khusus, istilahnya berapa juga dibayar, karena daripada beli obat dan lain-lain nggak sembuh. Ini sangat luar biasa, dan ini produksi dari perusahaan ini nggak pernah habis karena udah ada komunitas yang anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka sangat-sangat membutuhkan ini. Kembali, ini adalah alami, ditanamnya juga secara selaras dengan alam. Kemudian tadi Pak Ali cerita mengenai kalau yang nonton bioskop biasanya dari jagung, dari popcorn. Kalau di Sunda dibilang jagung beleduk katanya. Kalau ini sama juga dibeledukin, cuman bahannya dari sorghum. Dan sekarang udah diproduksi cukup baik. Yang menarik sebenarnya dari tepung sorghum ini, selain pasti sudah bisa dibuat roti, dibuat mie. Nanti di YouTube saya ada itu semua, untuk buat mie, buat lain-lain itu sudah dicoba. Cuman ya saya nggak tahu kenapa kok terhambat terus ya, sesuatu yang baik tapi kok masih kalah. Mungkin nanti itu satu cerita sendiri ya kenapa seperti itu. Karena waktu itu pernah diusulkan, Anda tahu mungkin agak sensitif tapi nggak apa-apa, saya cerita aja. Tahu sendiri Indomie itu produksinya sangat banyak, sudah kemana-mana, dan itu
semua memakai terigu, dan terigu itu semua masih impor. Nah tadi Pak Ali dan Pak Gunana dan lain-lain udah cerita mengenai jejak karbon. Kenapa kita tidak memproduksi besar-besaran mengenai sorghum ini gitu? Itu sebenarnya pertanyaan. Saya kira sorghum tidak bakal menyaingi terigu karena terigu sudah kemana-mana dan sudah lama. Andaikan dari import dari sorghum itu 1% saja dikasih jatah buat sorghum, saya kira itu sudah bagus sekali. Tapi tadi itu ya mungkin perlu perlu jalur khusus kali untuk menanam. Kembali sedikit ke kenapa sorghum itu nggak terlalu dikenal juga, karena sebenarnya dalam komunitas, bukan, saya kira di kebun-kebun di sawah dulu pun juga sebenarnya sorghum itu sudah ditanam, cuman hanya ditanam di galangan-galangannya saja. Salah satu katanya untuk supaya burung-burung itu pergi ke situ nggak makan padi bulir-bulir padi itu sebenarnya, makanya sebenarnya sudah lama sekali sorghum sudah dikenal, cuman belum pernah diproduksi lebih banyak. Itu kira-kira penjelasan dari saya mengenai sorghum. Masih banyak sekarang penelitian dari sorghum. Teman-teman dari IPB Bandung, IPB Bogor juga banyak yang meneliti mengenai sorghum. Mungkin dari saya sampai di situ dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau nanya tadi? Oh, ada yang nanya Pak, boleh tahu IG-nya Pak? Oh, IG-nya FX Utoyo. IG-nya FX Utoyo. Nih aku tulis ya. Lalu ada yang tanya juga Pak, ini untuk pohonnya dijual nggak Pak? Atau kalau misalnya pengen tanam sendiri di rumah gimana caranya Pak? Bisa, nanti kasih message aja. Karena saya menanam sendiri di rumah, memang banyak yang bertanya mau beli. Saya bilang saya menanam untuk sendiri, untuk hobi. Dan satu hal, benih atau bibit sorghum yang saya adalah yang heirloom ya, heirloom atau benih pusaka. Jadi yang bukan hibrida lagi. Kenapa saya bisa yakin itu? Karena saya mendapatkan bibit sorghum itu dari Bumi Langit Institut dari Jogja. Itu Pak Iskandar, mungkin tahu ya. Saya dapat dari sana dan saya juga dapat dari sana dan saya percaya dari benih itu. Dan selama ini saya nanam, saya bagikan aja. Karena kalau mau beli sekarang udah banyak. Saya kira beli di warung 1000 kebun ada, atau mau beli di online juga sudah banyak. Untuk sorghum sudah mulai jalan. Itu kalau bibit juga sebenarnya bisa beli kok. Ada komunitasnya udah lumayan banyak. Tapi andaikan mau yang nggak banyak, karena saya juga cuman kecil-kecilan, boleh aja. Saya punya benih yang heirloom asli gitu. Dan tadi nanamnya nggak susah. Jadi bener tadi dibilang mau nanam di depan rumah juga bisa kok. Bisa ya Pak. Gitu. Ada lagi yang nanya? Lalu ada lagi Pak, pohonnya besar nggak? Apakah susah menanamnya? Itu, tadi Pak. sampai saya sampaikan kalau bisa nanam jagung pasti bisa, dan tingginya juga ya seputar jagung di situ, dan panennya pun 3 bulan ya itu seperti jagung. Tapi kelebihannya tadi kan dia bisa hidup terus. Ya hidup terus karena diambilnya dari itu bunganya ya Pak. Bukan, dari batangnya, dari bawah, kemudian dia tumbuh lagi. Ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik bisa ke Pak Tony di Instagramnya, Bisa ada di message. FX Utoyo, bisa langsung message aja ke sana dan bisa dapetin informasi lengkap tentang sorghum the real superfood ya Pak. Betul, memang the real superfood, karena sekarang banyak beredar juga ini superfood, itu superfood. Tapi kalau saya tanyakan ini import, ya langsung gagal karena jejak karbonnya. Jadi nggak masuk superfood itu, nggak masuk the real superfood. Karena real superfood itu bukan hanya dari makanannya, tadi kan Gunana, suster dan semua lokal dan lain-lain itu semua gitu. Ya, ada lagi. Habis. Secara manual ambil bijinya kalau tidak punya mesin bagaimana Pak? Nah,
pertanyaannya bagus sekali. Itu juga saya pernah mengalami setelah saya dapat. Kembali saya harus tanya ke para sesepuh, karena yang zaman saya ini semua sudah disosok, padahal mesin sosoknya juga masih mahal gitu. Tapi kan saya berpikir aja, nah dari dulu orang sudah mengkonsumsi sorghum, nah gimana caranya gitu. Ternyata caranya sangat sederhana, cuman butuh waktu. Jadi bulir sorghum itu yang kering itu, yang mungkin sudah disimpan di lumbung, direndam air aja semalam. Kemudian setelah itu besoknya dijemur. Setelah dijemur ditampi. Setelah ditampi ternyata kulit arinya dari bulir sorghum itu sudah terbangan sendiri. Nggak usah ditumbuk seperti padi, karena kalau ditutup sampai seperti padi dia lama-lama pecah, bulirnya pecah. Jadi sebenarnya hanya itu saja, hanya ditampi saja, terus kena angin dia sudah lepas. Sebenarnya itu bagus sekali. Itu saya bilang salah satu keajaiban alam. Kalau padi itu bungkusnya atau itu gabahnya itu kan keras sekali ya. Itu ada saya lupa namanya, ada zatnya yang sangat keras sekali. Kalau sorghum ini lucu, dia bungkusnya tuh sangat tipis, tapi itu dari satu jenis selulosa yang sangat kuat. Jadi kalau kita menyimpan bulir sorghum, jangan disosok dulu, didiemin aja. Seperti ini digantung, biasanya di atas kalau orang zaman dulu di kampung tuh parako itu apa sih? Dapur yang pakai kayu itu, biasanya taruh di atasnya aja, di situ jejerin udah. Dan itu ternyata kalau belum disosok itu nggak bisa, sulit sekali ditembus oleh kutu. Jadi saya bilang itu suatu keajaiban sendiri. Padahal itu tipis sekali, tapi kalau dalam kering dia bisa keras sekali. Itu salah satu juga yang luar biasa. Sebenarnya masih banyak ceritanya lain. Nanti ada cerita mengenai tanin dan lain, positif dan negatifnya dari tanin dan lain. Sekarang sudah banyak, kalau rajin googling sudah banyak informasi mengenai itu. Belum yang difermentasi. Saya sudah coba di rumah, karena tadi Bu Nana cerita, kan saya muridnya dari beliau juga ya. Jadi saya paling suka itu di permaculture nomor 3, yaitu obtain a yield. Gimana mengolah hasil olahan. Dan salah satu bagian yang paling kecil dari obtain a yield itu adalah fermentasi. Padahal hasilnya besar sekali, luas sekali gitu. Nah, sorghum itu kalau difermentasi dijadiin saya sebut aja jadi wine aja ya. Nah, itu saya juga baca aja literatur. Kalau di China sendiri itu sampai sudah dibuatkan bukunya, dibuatkan filmnya mengenai red sorghum, sorghum merah. Itu ceritanya sampai dibikin cerita. Dan sorghum wine itu di Taiwan atau di China, di mana-mana itu sangat mahal. Itu karena budaya mereka mungkin dari dulu untuk membuat itu. Itu yang sampai sekarang masih bisa dilihat. Jadi satu produk yang luar biasa dari sorghum. Kenapa saya makin suka dengan sorghum? Nah, kenapa nggak dikembangkan aja di Indonesia gitu, lokal? Oke, ada lagi? Sama, nanya lagi. YouTube channelnya apakah sama dengan IG, Pak? Online. Nah, nanti saya kasih di mes di IG aja ya. Boleh nanti untuk yang tanya sebenarnya tentang kalau YouTube ada yang channel. mau nyari di YouTube, searching aja dari The Eye TV, tapi yang sorghum. Karena kalau hanya cari sorghum aja banyak, yang lain-lain banyak. Tapi ini yang khusus yang dari The Eye TV, liputan oleh The Eye TV. Oke teman-teman, tadi kita udah dengar pemaparan dari Pak Tony tentang sorghum, the real superfood. Nah itu menarik banget ya. Untuk kita nih, orang yang awam baru tahu sorghum. Wah ternyata tuh ya karena sorghum itu sifatnya karena dia tepung, bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Oh ada lagi tanya
ada lagi Pak yang tanya Pak, kalau Ya. misalnya kita beli nih sorghum di online, apakah sorghumnya sudah pasti organik Pak? Atau gimana nih kita sebagai konsumen Pak? Gimana cara memastikan hal itu? Nah, itu pertanyaan yang kalau orang Sunda bilang good question gitu. Good question. Kalau saya sarankan buat saya mudah. Tinggal tadi ke Pali, ke 1000 kebun, karena yang jualan di produk-produk di 1000 kebun itu sudah diseleksi, Sudah terkurasi. sudah terkurasi. Karena Pak Ali nggak mau sembarang terima produk untuk itu. Pasti dia tanya dulu, ini dari mana? Bila perlu didatengin kebunnya di mana, terus tanam caranya gimana. Jadi saya kalau ditanya itu paling gampang ya kembali aja ke 1000 kebun. Tuh. Jadi jawabannya di situ bisa, kalau misalnya mau memastikan, kalau misalnya dari Pak Tony sendiri bisa di warung 1000 kebun. Lalu ada yang tanya lagi Pak, apakah bijinya bisa dimakan langsung sebagai microgreen? Microgreen. Maksudnya langsung Ya. makan bijinya Pak? Tahu. Saya kira usul yang baik. Malah saya sendiri belum coba. Mungkin saya nanti akan coba karena saya masih punya Ya. bibit benih-benihnya masih banyak. Itu memang bagus sekali itu Boleh, Pak. idenya microgreen. Mungkin nanti bisa Pak di-review Pak setelah dicoba. Bisa. Ya. Nah, itu lalu ini ada YouTube-nya. Teman-teman yang mau ngecek bisa cek aja langsung situ. Jadi tadi itu sungguh menarik ya paparan tentang sorghum dari Real Superfood ini. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin dulu terima kasih ke Pak Tony. Nah, itu terima kasih ya Pak untuk pemaparannya. Terima kasih Pak. Nah, Terima kasih Novi. ya. Nah, teman-teman, sesi tadi juga itu sekaligus mengakhiri rangkaian dari Gemas kali ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali nih nonton Gemas, nah untuk teasernya, nah Gemas ini bakal kita adain lagi nih. Mungkin apakah sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Pokoknya kita bakal adain lagi, tenang. Nah, pembicaranya, speaker-speakernya juga ya yang kayak tadi gitu, yang memang sudah terkurasi dan memang memiliki kapasitasnya dan expert di bidang masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, misalnya baru gabung, nggak apa-apa, nanti kita bakal adain lagi ya, supaya ya semoga dengan adanya konten-konten dari Rumah Planet ini kita bisa mengedukasikan kepada orang-orang di luar sana. Ada yang request sebulan 2 kali. Wah, bisa nih nanti kita obrolin lagi sebulan 2 kali, ini menarik nih. Nah, ya itu tadi kan kita misalnya rekap lagi nih kita dari awal. Tadi kan kita pertama tadi kita udah dari Suster Christiana, From Soil to Soul. Nah, itu sebagai landasan kita. Nah, itu kita mulai dari diri sendiri kita dalam kita mengkonsumsi, lalu dalam itu juga kita mengintegrasikan semua dalam kehidupan kita. Nah, lalu udah dari situ, dari Suster tadi kita udah ada Pak Ali dari Warung 1000 Kebun. Tadi poinnya itu ada 2 kan, 1 lokal dan juga sehat. Nah, itu lokal tuh itu ya tadi itu karena ya idea awalnya itu gimana Tuhan itu udah menciptakan makanan-makanan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di lokasi kita masing-masing. Dan apalagi kita nih kondisinya dimana kita ini memang Indonesia ini memang sudah, dan dimana sebenarnya di seluruh dunia sih kita juga kan sudah ada makanannya masing-masing. Jadi apa salahnya misalnya kita memulai dari diri sendiri, kita memulai nih yang kita lokal dan juga sehat. Dan sehatnya juga itu kayak seperti yang tadi udah Suster bilang, yang pertama itu bukan sehat yang antroposentris atau semuanya juga berpusat ke diri kita aja, hanya berpusat ke manusia, kayak kita mau makan ini supaya kebutuhan kita terpenuhi, kita makan tanaman ini, kita makan misalnya hewan ini supaya kita gizi kita tercukupi. Nggak cuman kayak gitu, tapi kita bisa supaya kita bisa lebih daripada itu,
bahwa yaitu yang tadi kalau soil juga punya right of soil gitu. Ada human rights tapi kenapa nggak ada soil rights kayak gitu, plant rights kayak gitu kan. Itu juga sebenarnya itu sih yang memang perlu kita kritisi lebih lanjut. Nah itu menarik, apalagi untuk misalnya kita nih yang masih muda-muda. Nah itu tuh perlu nih kita renungkan lagi. Nah terus tadi lanjut lagi ada Bu Nana dari Bandung Permaculture. Nah Bu Nana juga udah kasih pemaparan kan tadi tentang ada Bandung Permaculture nomor 3, 5, dan 10 yang itu juga sebenarnya connect juga sama apa yang udah disampaikan sama Pak Ali dan juga Suster. Nah itu kalian juga banyak yang tadi ada tanya juga tentang Bandung Permaculture. Nah kalau Bu Nana masih bisa jawab Q&A nggak ya Bu? Oh ya ini tadi sekalian aja kali ya Bu, tadi pengen melanjutkan Bu sedikit. Tadi kan ada yang tanya Bu tentang Bandung Permaculture nih. Cuman tadi sayangnya kelewat Bu. Cuman tadi menarik sih Bu kalau misalnya supaya teman-teman juga di sini lebih clear aja. Kayak tadi ada yang tanya Bu, apakah belajar permaculture itu bisa nggak sih Bu profitable tanpa kita tuh harus bayar kursus yang mahal-mahal Bu? Nah itu tuh, nah itu kan kayaknya gimana nih Bu jawabnya? Mungkin bisa langsung dari ahlinya. Nah, tadi pertanyaannya? Udah lewat. Udah lewat. Iya. Tadi kayaknya bukan deh. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah aku baca, berpermaculture itu profitable atau enggak? Apa kita harus Bayar kursus mahal? bukan bayar, buka, jadi mencari uangnya lewat course, ya nggak sih kalau nggak salah? Enggak, tadi dia bayar kursus. Oh ada juga namanya. Iya yang itu. Course-nya, Coba. tapi cost-nya enggak. Soalnya itu dua hal yang agak beda itu. Isi salah aku. Apakah kebun permaculture? Apakah kebun permaculture bisa profitable tanpa menjual course? Soalnya kan mesti melakukan pengamatan dulu di tahun-tahun pertama bertani. Ini satu dulu ya. Kebun permaculture itu sebenarnya sama aja profitable tanpa menjual course. Makanya di prinsip permaculture pertama, observe and interact, kita harus tentukan dulu tujuan kita apa. Kita membuat kebun permaculture untuk edukasi atau untuk menghasilkan produk-produk yang dijual. Kalau untuk menghasilkan produk-produk yang dijual, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali tadi kan. Jadi kita menanam, hasil tanamannya itu kita olah menjadi selai, menjadi marmalade misalkan, atau diolah menjadi tepung. Nah itu sama aja profitable dengan hitungan sama seperti kebun monokultur sebenarnya. Cuman bedanya adalah untuk monokultur kita hitungannya itu lebih simpel. Minimal lahan berapa untuk kita balik modal, istilah kayak gitu. Itu lebih gampang karena yang ditanam cuma satu. Misalnya hitungannya minimal 1 hektar tanam 1 hektar lahan supaya kita bisa profitable. Tapi kalau permaculture nggak mesti 1 hektar. Nah kalau misalkan follow IG kami ya, di lahan yang hanya 750 meter persegi itu bisa menanam berbagai macam varietas, tapi kita olah dulu sebelum dijual. Jadi kita tidak menjual mentahan. Itu bedanya dengan monokultur. Makanya mau lahan hanya 500 meter, 300 meter persegi sama saja menguntungkan, profitable dibandingkan monokultur lahan 1 hektar karena kita menjualnya bukan bahan mentahnya, tapi sudah diolah menjadi apa? Pickle misalkan. Jadi kita nggak ngejual timunnya, tapi timunnya kita bikin gherkin pickle. Itu kan mahal ya kalau misalkan dijual. Kita apa? Sawi, misalnya kita tanam sawinya kita olah jadi apa? Jadi kimchi. Kolnya kita olah jadi apa? Jadi sauerkraut. Nah itu, jadi bisa profitable. Nah kalau soal profitable-nya tanpa harus mengadakan course atau tidak, depends. Anda bikin kebunnya untuk apa? Kalau untuk edukasi, tidak untuk menghasilkan produk, berarti kalau mau menghasilkan memang lewat edukasi, lewat workshop misalkan, atau event-event tertentu. Tapi kalau kebunnya untuk menjual produk, tetap bisa seperti itu. Terus yang satu lagi, kalau yang tadi mah yang itu yang sebenarnya permaculture sudah ada dari nenek moyang kita. Itu. Sebenarnya permaculture itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala. Nanti aku bisa nitip jawaban mungkin ya. Jadi ada satu buku yang nanti aku kasih referensi, satu buku yang bisa dibaca sama beberapa jurnal. Itu ditulis oleh peneliti dari Prancis, ilmuwan Prancis dari tahun 1600-an. Jadi mereka Prancis itu datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi mereka untuk meneliti tentang agrikultur. Nah sebenarnya di jurnal itu sudah dijelaskan pola hidup
masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala nenek moyang mereka sudah berpermakultur. Cuman kita punya kekurangan nih ya, bangsa Indonesia. Kita minim literasi, kita masih kekurangan literasi. Kita kurang, nenek moyang kita kurang menuliskan. Kurang menuliskan dokumentasinya itu memang sangat kurang seperti itu. Jadi sebenarnya nenek moyang kita sudah berpermakultur, hanya saja kurang didokumentasikan. Akhirnya di tahun 2000-an ini permaculture mulai hype lagi karena dibawa oleh orang luar ke Indonesia. Jadi seolah-olah ilmu permaculture itu adalah ilmu impor, padahal bukan. Kita juga punya kearifan lokalnya. Kami sedang menulis buku tapi nggak tahu kapan selesai. Sedang menulis buku tentang permaculture dengan kearifan lokal, dengan sejarahnya di Indonesia. Mungkin nanti kalau misalkan kita sudah selesai, bisa aku informasikan ke teman-teman yang punya event ini ya, nanti bisa di sana gitu dibacanya. Oke teman-teman, Ada ya. Ya, jadi tadi udah terjawab ya pertanyaannya. Nah, lalu tadi juga habis Bu Nana, kita udah ada CII dengan soto jamurnya dari Veimo. Lalu tadi ada Hanara juga, kafe sehat. Lalu terus yang tadi terakhir ada Pak Tony dengan pemaparan tentang sorghum The Real Superfood. Itu menarik banget kan. Nah, udah deh kita cukupin aja dulu sampai sini ya. Untuk acara gemasnya kita ketemu lagi di Gemas 2, 3, 4 dan gemas-gemas selanjutnya. Nah, kita sudahin dulu ya. Sekarang kata penutup oleh Pak Tony. Balik lagi. Ya. Baik, makasih Pak Novi. Saya tetap ingin kembali, mungkin tadi kurang jelas ya, karena saya sebagai penutup, saya tadi cerita mengenai GCCM. Kalau mungkin logonya adalah seperti ini, karena acara ini sebenarnya saya didukung oleh Rumah Planet. Waktu saya mendaftarkan untuk pelatihan animator Laudato Si atau dari paus ini, kami dapat pelatihan selama online selama hampir 2 bulan, dan kami masing-masing memang diminta untuk apa yang akan peserta lakukan untuk tadi itu, untuk mengurangi dampak dari pemanasan global itu. Jadi sekali lagi saya, karena GCCM ini baru ada di chapter Indonesia baru mulai tahun ini, jadi baru saja, dan mereka baru mulai, sedangkan GCCM internasional itu sudah ada. Salah satu contoh adalah Suster tadi, Suster Kristiana. Suster sudah mengikuti GCCM, program GCCM ini sudah dari kalau nggak salah tahun 2017 atau jadi sudah, mungkin Suster waktu itu masih di Vermont, dan karena GCCM ini global ya, jadi dampak suaranya itu sangat kuat, dan kelompok-kelompok mereka ini aktif sekali menjalankan misi untuk menyelamatkan bumi ini, dan mereka, komunitas ini atau kelompok ini atau gerakan ini sangat kuat suaranya. Mereka bisa mempengaruhi keputusan mengenai lingkungan hidup dari PBB atau dari G7 atau dari gerakan-gerakan lain yang internasional. Suara mereka sangat kuat untuk menyadarkan bahwa ini serius loh, bumi kita tuh udah rusak, bukan main-main gitu ya. Sedangkan sekarang yang kita hadapi seperti tadi ceritakan, ya saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, misalnya lahan sawit monoculture di Indonesia udah sangat luas, dan bahkan jadi andalan ekspor dan lain-lain. Ya memang itu sebuah dilema lagi. Tapi saya pernah melihat atau mendengar di Malaysia sendiri,
kalau kelompok-kelompok petani sawit itu, kelompok-kelompok kecilnya, mereka sudah belajar menanam sawit secara yang selaras dengan alam, atau yang sekarang dikenal katanya tanam secara organik. Dan ternyata dampaknya jauh lebih baik. Ternyata dampaknya untuk keluarga mereka sendiri, untuk penghasilnya sendiri, untuk pohon sawitnya sendiri, bahkan untuk makhluk-makhluk mikroba, binatang-binatang lain yang di sekitar situ, yang tadinya semua dibabat, semua pakai insektisida, pakai pupuk organik. Ternyata dengan menanam sawit secara organik dampaknya jauh lebih luas. Kenapa sawit ini sebenarnya pasti para ahli juga sudah tahu. Kalau suatu saat terjadi hama, dan hama itu sudah lama sekali beradaptasi dengan sorghum, maksud saya dengan sawit, dia akan bisa menumbuhkan sebuah virus atau hama yang bisa nanti membabat hutan atau kebun sawit itu. Nah, kalau itu sampai kejadian kan siapa juga yang rugi? Karena itu harus riset lagi, harus tanamannya seperti apa, benihnya seperti apa. Jadi ya memang yang berat itu adalah seperti ini. Jadi dilema tadi ya, antara industri dan juga antara kerusakan dari bumi sendiri. Itu memang ya tadi, kalau saya lihat, saya belajar dari Suster Chris dalam era sekarang ini, saya diceritakan bahwa era dinosaurus adalah sekian ribu tahun yang lalu, 900-an tahun yang lalu. Itu tuh akhirnya punah. Nah, ini juga bisa aja suatu saat mungkin sekarang sudah banyak sekali saya dengar cerita mengenai keanekaragaman hayati ya. Bermacam-macam tanaman yang ada di Indonesia yang katanya sudah lebih dari 600 macam, tapi yang terdeteksi, yang tercatat mungkin hanya sekitar 10%. Dan yang lebih mengenaskan, 60% sudah hilang. Karena tadi itu, misalnya kalau membuka lahan sawit di Kalimantan, hutan yang masih hutan tropis yang bagus sekali langsung di bulldozer, langsung semua hilang, langsung diganti. Itu berapa banyak makhluk hidup yang jadi punah. Itu semua seperti itu. Itu yang mungkin dari GCCM sendiri adalah menyadarkan kita ini serius, kita ini bumi kita sudah rusak, sudah sakit ini. Tapi bukan nggak bisa diperbaiki ya. Asal masing-masing tadi mau bergerak sendiri-sendiri, dengan mulai dari diri sendiri, dari pola makan sehat, pola hidup sehat, itu semua akan memperbaiki. Dan yang diperbaiki bukan hanya dunianya saja ya, kita nggak usah mikirin yang dunia, mikirin badan sendiri aja dulu. Coba makan sehat tadi, usaha dan hidup sehat. Itu saja yang diminta oleh ensiklik dari Paus ini sebenarnya adalah mulai dari sendiri. Karena dengan melakukan dari diri sendiri, kita akan mendapat yang kami sebut sebagai kesadaran ekologis. Nah, dari kesadaran ekologis itu ternyata mata kita bisa terbuka lebar, bisa banyak hal ternyata yang masih kita bisa perbaiki. Dan dengan ada kesadaran ekologis itu menumbuhkan semangat dari diri sendiri untuk lebih hidup lebih sehat. Semangat itu akan tumbuh dengan sendirinya karena kesadaran itu. Kira-kira itu dari saya sebagai penutup dari Gemas pertama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih mulai dari teman-teman di GCCM Chapter Indonesia, kemudian mulai dari Rumah Planet, dari Suster Chris sendiri, dari timnya Rumah Planet, dari Mbak Sofi dengan teman-temannya yang meliput ini semua, dan juga pada teman-teman sahabat-sahabat saya tadi, mulai dari Pak Ali, dari Bu Nana. Seperti tadi Bu Nana cerita, saya adalah salah satu muridnya dari Bu Nana untuk belajar permaculture. Juga dari Pak, saya lupa nama, Pak Budi ya, Pak Budi Chandra. Habis biasanya dipanggilnya Kosyum Syung katanya. Jadi saya ingat Pak Budi Chandra, dia
benar-benar menadarkan saya mengenai Hanara. Saya sama sekali tadinya tidak tahu Hanara. Ketika harus menerjemahkan Hanara itu singkatan dari apa, kemudian kemarin ada flyernya, ternyata sungguh luar biasa. Dari Hanara itu saya ada 2 kata kunci yang saya dapat. Yang pertama adalah harmoni. Yang kedua adalah tadi body intelligence. Jadi di situ kalau saya tangkap, kita yang menanam itu sebaiknya punya 2 itu. Dan kalau nanti ingin tanya apa itu body intelligence, nanti akan mungkin perlu 1 session sendiri. Dan itu sangat luar biasa, dan semua yang ada di situ sangat alami gerakannya. Bahkan bisa memperbaiki kondisi badan kita, mungkin tubuh yang sudah rusak pun masih bisa kembali lagi. Tapi ada satu syaratnya, ya memang harus tekun dan harus patuh tadi. Sama mungkin dengan bercocok tanam juga gitu. Demikian dari saya, andaikan ada salah kata, ada kekurangan dalam acara ini, mungkin tadi sering kesulitan teknis mengenai sinyal, kami mohon dimaafkan. Demikian dari saya, dan acara ini akan kembali ditutup dengan doa oleh suster. Tadi suster. Nah, teman-teman, sampai ketemu lagi di Gemas selanjutnya ya. Dadah.